Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dulu ada seorang penguasa, gubernur, namanya Khalid ibn Yahya al-Burmuki. Pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi dia dijadikan gubernur oleh Harun ar-Rasyid. Gubernur dihormati, diberikan kekayaan, fasilitas, gaji, macam-macam ada. Ya. Suatu ketika, entah kenapa dia kena kasus. Akhirnya Harun ar-Rasyid memenjarakan Khalid ibn Yahya al-Burmuki ini. Dan juga anaknya dimasukkan ke dalam penjara. Dua-duanya dimasukkan. Bapak dan anak dimasukkan. Lama dia tinggal di penjara. Akhirnya anaknya bingung kesalahan bapaknya apa dan kesalahan dirinya apa gitu ya. Jadi dia kemudian ngomong sama bapaknya, ya abati, ba'dal izzi wal amri wan nahyi sirna fil qaidi wal habsi. Wahai bapak, setelah kita dihormati manusia, diberikan kekuasaan, dimuliakan, bisa memerintah, bisa melarang, tiba-tiba kita sekarang dipenjara, dihinakan. Ya. Ada apa ini? Kata anaknya. Maka Khalid ibn Yahya al-Burmuki mengatakan, ya bunai, da'watu madlum sarat bil laili wa nahnu anha ghafilun wa lam yaghfalillahu anha. Wahai anakku, boleh jadi ini doa orang-orang yang pernah kudzalimi semasa aku berkuasa. Boleh jadi ini doa orang-orang yang kudzalimi semasa aku berkuasa. Dan kita lalai dari doa-doa mereka, sementara Allah tidak pernah lalai. Kita lalai dari doa-doa orang yang mendolimi, yang kita dolimi, sementara Allah tidak pernah lalai. Ya, karena orang-orang yang didolimi, mereka tidak pernah lalai dari orang-orang yang mendoliminya. Orang yang didolimi tidak pernah tidur malam, karena hatinya terganggu, resah, sakit, pedih. Makanya mereka terkadang mengangkat kedua tangan, ya Rabb, ya Rabb, doa kecelakaan. Sementara kita yang mendolimi asik tidur, sementara orang itu sedang mendoakan keburukan kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ada satu kisah nyata, ini juga diceritakan oleh masyayikh. Jadi suatu ketika ada orang kaya, ceritanya. Ada orang kaya sedang berjalan-jalan. Dia menggunakan pakaian yang bagus, yang indah. Suami istri, orang kaya, jalan kaki, jalan-jalan. Rupanya dari berlawanan arah itu ada kakek-kakek pakai tongkat, jalan punya susah, dan dia sedang sakit. Akhirnya ketika kemudian berpapasan, qadarullah, ada lubang-lubang itu penuh air. Namanya kakek-kakek sudah tua sakit, kepelesetlah dia, kemudian masuklah dia ke dalam lubang itu. Rupanya cipratan airnya terkena pula baju istrinya yang indah itu, yang mahal itu. Marah istrinya, marah. Kemudian dia ngeluh kepada suaminya. Suaminya terpengaruh dengan istrinya, akhirnya mendekati kakek itu, ditamparnya kakek itu. Coba bayangkan. Ya. Akhirnya kakek itu kemudian mengucapkan sesuatu, anak muda ini tidak tahu dia sedang mengucapkan apa. Akhirnya kakek ini pulang dengan sedih. Kemudian anak muda dan istrinya, orang kaya ini, pulang juga mau ganti pakaian. Ya. Entah kenapa baru sampai di rumah, kepelesetlah suaminya. Kemudian terbentur kepalanya, mati. Ceritanya. Akhirnya istrinya nuduh, jangan-jangan disihir kakek tadi, katanya. Jangan-jangan kakek itu penyihir itu, katanya. Akhirnya kemudian dituduhlah kakek itu penyihir. Keluarganya kumpul, akhirnya melapor ke mahkamah. Dipanggillah kakek itu di persidangan. Di sini hakim kemudian bicara, wahai kakek, saya ingin bertanya, betul apa yang dikatakan keluarga korban ini, bahwa engkau menyihir suaminya? Ya. Kata kakek ini, aku bukan seorang penyihir. Kemudian diceritakan, aku hanya jalan, ada lubang, kepeleset,
masuk lubang, cipratannya terkena pakaian wanita itu ngadu sama suaminya, tiba-tiba suaminya nampar aku pun tidak bisa apapun kecuali hanya bisa berdoa. Apa doanya? Laqad araka quwwatahu fiyya fa'arini quwwataka fihi. Aku hanya ngomong gitu saja. Ya Allah, Engkau sudah tahu kekuatan dia kepadaku. Aku tidak bisa membalasnya, tapi tolong tampakkan kekuatanmu kepadanya. Hanya ngomong itu saja. Masa itu sihir katanya? Hanya ngomong begitu itu sihir. Akhirnya kata sang hakim, ini bagus sekali kata-katanya, ya, kepada istri daripada suami yang mati. Dia mengatakan, ya, engkau tashtaki ila habibiki falatomahu hadal ajuz. Suamimu, engkau mengadu kepada orang yang kau cintai. Akhirnya orang yang kau cintai, suamimu, menampar pula kakek ini. Tapi kakek ini mengadu kepada Allah yang dicintainya, maka Allah membunuh suamimu. Impas kan, selesai kan. Engkau mengadu pada suamimu, suamimu nampar kakek ini. Kakek ini ngadu sama Allah, Allah bunuh suamimu. Selesai, tidak ada persidangan. Menang kakek itu. Coba. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kisah ini persis seperti kisah yang diceritakan Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala, yang pernah saya ceritakan juga kepada antum dan pernah juga saya ceritakan di khutbah Jumat ini, tentang kisah orang zalim yang mengambil ikan. Imam Zahabi menyebutkan dalam kitab Al-Kabair bahwa ada orang zalim tiba-tiba mengambil ikan nelayan. Nelayan ini orang fakir, punya keluarga, punya anak-anak, dan Allah takdirkan hari itu cuma dapat 1 ekor ikan, tidak lebih. Tiba-tiba diambil ikan itu dengan cara zalim, bahkan diancam kalau tidak dikasih dibunuh. Akhirnya kemudian tiba-tiba nelayan ini berkomat, kami entah ngomong apa. Dengan menangis dia pulang karena tidak ada yang dimakan hari itu untuk dia, keluarga dan anak-anaknya. Sementara orang zalim ini dengan bangganya mengambil ikan besar yang 1 ekor itu, pulang dia ke rumahnya. Di tengah jalan Allah takdirkan ikan yang mati itu Allah hidupkan sesaat, kemudian menggigit jarinya. Ya, digigit ikan biasa saja, darah sedikit. Dimasak, dimakan, lezat. Malamnya baru terasa gigitan itu. Rupanya gigitan itu makin sakit, menjerit-jerit tidak karuan, sehingga dia merasakan sakit yang tidak tahu rasa sakitnya kecuali Allah. Saking sakitnya. Keesokan harinya dia datang ke tabib, ke dokter, diperiksakan. Rupanya kata tabib, ini tidak bisa dibiarkan, karena ini bisa sudah sampai ke pergelangan, harus diamputasi. Itu satu-satunya. Terpaksalah dipotong tangannya, pergelangannya hilang. Dikiranya mau sembuh tuh, rupanya tidak sembuh juga. Menjerit-jerit tiap malam dia. Datang lagi ke tabib, rupanya bisanya sudah sampai di sikut sini. Akhirnya dia datang ke tabib lagi, kata tabib harus diamputasi juga sikutnya, habis dipotong lagi di sini. Dikiranya sembuh, rupanya tidak. Makin menjalar, bisanya sampai ke sini, harus dipotong sininya, habis tangannya harus dipotong. Dokter ini heran. Dokter ini orang soleh. Dia tanya, ya fulan, kamu ini kenapa? Aku biasa menangani kasus-kasus seperti ini, tapi nggak seperti kamu, katanya. Baru dia cerita bahwa aku mendolimi orang, ngambil ikannya, tiba-tiba ikan itu menggigit aku. Beginilah kejadiannya, katanya. Kata dokter, la ilaha illallah, seandainya pertama kali kau datang kepadaku sebelum tanganmu tidak ada yang dipotong, kau cari tuh orang yang punya ikan, kau minta maaf, tidak mungkin kupotong tuh tanganmu, katanya. Sebelum kupotong semuanya, cari orang itu, ya. Setelah ketemu, akhirnya kemudian dia minta maaf. Samihni ya fulan, maafkan aku wahai fulan. Karena melihat kondisinya, akhirnya sang nelayan ini pun memaafkan. Setelah memaafkan, subhanallah,
secara mukjizat sakit yang dideritanya langsung hilang. Denyut-denyutnya itu langsung hilang. Sejak itulah dia setiap ketemu orang dia berteriak-teriak di pasar-pasar, di jalan-jalan, di keramaian orang. Apa teriakannya? Man ra'ani fala yadlim minhu ahada. Siapapun yang melihat kondisiku jangan pernah berbuat zalim pada siapapun. Ini disebutkan Imam Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair. Dan ini juga sama persis seperti kejadian Sa'id ibni Zubair dengan Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi itu seorang penguasa zalim, gubernur yang sangat zalim yang diletakkan oleh Abdul Malik ibn Marwan. Berapa nyawa sahabat dibantai dia, berapa banyak nyawa para tabi'in dibantai dia. Bukan ratusan ribuan sahabat dan tabi'in dibantai dia. Bahkan Abdullah ibn Zubair mati di tangannya, sahabat Nabi. Ya kan? Jadi ketika dia berjumpa dengan Sa'id ibn Zubair, murid daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, hendak dibunuh. Ya. Tapi Sa'id ini orangnya pemberani, dia tidak takut mati. Ketika dia mengatakan, Hajjaj mengatakan, ingin seperti apa aku bunuh kau ini? Ingin digantung, ingin digorok, ingin apa? Terserah. Sebutkan cara pembunuhanmu, katanya. Kata Sa'id, terserah kamu. Kau membunuh aku dengan cara apapun terserah, katanya. Kemudian dia membaca ayat. Makin emosi Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ibn Yusuf ini hafal Quran dan cinta dengan Quran, dan dia suka dengan para penghafal Quran. Hajjaj ibn Yusuf ini walaupun dia penghafal Quran tapi zalimnya naudzubillah, ya, karena kekuasaan. Dan walaupun jahat, dia tidak pernah korupsi. Ketika dia meninggal, Hajjaj itu tidak ada satu dirham pun ada padanya. Tapi memang dia jahat orangnya, ya. Jadi Sa'id ibn Zubair kemudian sebelum dibunuh dia membacakan doa, Allahumma la tusallithu ala ahadin yaqtuluhu ba'di. Ya Allah, jangan kau kuasakan kepada Hajjaj siapapun yang dibunuh setelahku, cukup aku yang terakhir, katanya. Sudah banyak nyawa para sahabat dibantai dia, sudah banyak nyawa kibarut tabi'in dibantai dia, cukup aku yang terakhir. Jangan kau kuasakan kepada orang zalim ini nyawa siapapun setelahku, kata Sa'id bin Zubair radhiyallahu anhu ini. Subhanallah. Kemudian kata Hajjaj murka karena mendengar doanya, izbahu, sembelih dia, sembelih dia. Akhirnya disembelih mati. Selang beberapa waktu setelah Sa'id bin Zubair meninggal, maka Hajjaj mengalami sakit yang luar biasa. Berteriak-teriak sampai para penjaganya bingung apa yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf ini. Malak, ada apa dengan kamu? Kemudian dia berteriak, aku bermimpi dan mengatakan, mali wali Sa'id, ada apa dengan Sa'id bin Zubair? Ada apa aku dengan Sa'id bin Zubair, katanya. Dia ngomong gitu terus sampai akhirnya Allah wafatkan dia. Itu Hajjaj bin Yusuf. Lihat bagaimana doa orang-orang yang didzalim. Makanya Imam Abdul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, walaupun antum menzalimi orang kafir sekalipun, anggaplah yang antum zalimi itu orang kafir, bukan muslim. Tapi kalau orang kafir mengatakan ya Rabb, ya Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengatakan, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Dalam hadis qudsi Allah akan mengatakan, demi kemuliaanku dan demi keagunganku, aku akan tolong engkau dalam waktu yang sangat singkat. Artinya Allah akan di samping orang kafir, bukan karena kekafirannya, karena dia dari pihak yang dizalimi masalahnya. Allah tidak suka dengan kezaliman. Jadi pembahasannya soal zalim bukan kekafiran, karena Allah itu la yuhibbuz zalimin. La yuhibbuz zalimin. Allah tidak suka dengan orang-orang zalim.